Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati liman wal islam wa laqabana bi hilafatihi min zamil a'lam asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pecinta YouTuber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iwan doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan selalu istiqomah di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Iwan mengambil tema dalam tausiahnya jalan hidup. Jalan hidup adalah perjalanan spiritual menuju keabadian. Jadikan dunia sebagai ladang amal, bukan tujuan akhir. Setiap ujian dan rintangan adalah proses pendewasaan untuk membentuk manusia yang lebih bertakwa. Kunci melalui sabar, syukur, dan istiqomah dalam ketaatan. Ingatlah bahwa tujuan sejati manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah setiap langkah bernilai ibadah. Ujian hidup adalah cara Allah menggugurkan dosa dan menaikkan derajat hambanya. Hadapi dengan penuh penerimaan. Dunia ini tempat singgah sementara. Persiapkan bekal amal soleh untuk kehidupan bekal di akhirat kelak. Luruskan niat semata-mata karena Allah lillahi ta'ala, agar setiap langkah mendapat keberkahan dan ketenangan hidup. Nilai kebaikan yang terus-menerus bertambah baik terhadap dirinya maupun orang lain di sekitarnya. Keberkahan juga merupakan nilai kebaikan yang terus berlanjut, tiada terhenti. Satu kebaikan diikuti dengan kebaikan berikutnya. Dengan diperoleh keberkahan, bertambah pula jenis-jenis kebaikan, pahala, kenikmatan, kebahagiaan, perkembangan, kecukupan, kedamaian, manfaat jalinan erat, dan kerukunan terutama bagi lingkungannya. Imam Nawawi mengatakan berkah memiliki dua arti. Pertama, tumbuh, berkembang atau bertambah. Kedua, kebaikan yang berkesinambungan. Sebagai contoh aplikasinya yang sederhana adalah keberkahan dalam rezeki yang dikonsumsi harus berupa makanan yang halal dan diperoleh dengan cara yang halal pula. Dan itu adalah kebaikan yang hakiki di sisi ilahi Rabbi. Lalu makanan itu dikonsumsi oleh keluarga dan istri. Anak pun memiliki energi yang positif, menjadi sehat, tumbuh berkembang untuk berbuat kebaikan yang lebih lanjut pula. Jelas itu semua merupakan anugerah kebaikan dalam bingkai ketaatan kepada Allah yang bahkan juga bernilai ibadah amat utama di sisi Allah, sehingga mengemuka ungkapan yang indah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sebaliknya, bila Allah tidak memberikan berkah karena dosa maksiat yang dilakukan, maka dari sisi kehidupan dunia apapun yang dimiliki, harta banyak, sehingga dikatakan 7 keturunan tidak akan habis, tetapi jika berasal dari sumber atau cara perolehan yang tidak halal, maka sebagai orang beriman kita berharap dapat hidup berkah. Karunia Allah Maha Pemurah dengan merujuk di antaranya berupa meneladani kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Anak dan keluarganya terbukti mendapatkan kebaikan yang terus bertambah dunia maupun akhirat. Sebagaimana bacaan tasyahud akhir pada setiap sholat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala
ibadillah solihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Yang artinya, ya Allah, limpahilah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad seperti rahmat yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya seperti keberkahan yang telah Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Engkaulah Tuhan yang maha terpuji lagi maha mulia di seluruh alam semesta. Hidup di dunia ini ibarat musafir yang singgah sejenak. Perjalanan ini adalah pilihan yang berbekal amal soleh untuk menuju kehidupan abadi di akhirat. Agar lebih terarah, berikut adalah renungan jalan hidup yang bisa menjadi pedoman. Dunia adalah persinggahan. Harta dan kesenangan hanyalah sementara. Jadikanlah dunia sebagai ladang untuk menanam kebaikan, bukan tujuan akhir dari perjalanan. Setiap jalan memiliki kerikil tajam. Ujian bukanlah hukuman, melainkan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kualitas iman manusia. Ilmu dan amal, bekali langkah dengan ilmu agama yang benar, lalu amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan hidup yang hakiki. Jika ingin memperdalam pemahaman tentang arah dan tujuan hidup, hidup di dunia ibarat seorang musafir yang menempuh perjalanan panjang, yang singgah sejenak di sebuah persinggahan, lalu melanjutkan langkahnya kembali menuju tujuan sejati, yakni akhirat. Rasulullah SAW menggambarkan kehidupan dunia. Dunia bukanlah tempat tinggal abadi, melainkan hanya tempat pemberhentian sementara sebelum sampai pada tujuan akhir. Rasulullah SAW pernah bersabda dan memberi nasihat kepada salah satu sahabat, yaitu Abdullah bin Umar atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Umar. Berikut adalah nasihatnya yang diartikan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah memegang pundakku seraya bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang pengembara. Ibnu Umar juga pernah berkata, bila engkau berada di waktu sore, janganlah menuju waktu pagi, dan bila engkau berada di waktu pagi, janganlah menuju waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut mengajarkan kita untuk memandang dunia dengan perspektif seorang musafir yang sadar betul bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Dengan kesadaran itu, seorang musafir tidak akan terlalu terlena dengan gemerlapnya dunia, juga tidak akan terlalu terikat dengan kenyamanan sementara yang ditawarkan oleh tempat ini. Singgahnya manusia di dunia ini tidak lain adalah untuk menambah banyak bekal menuju kehidupan sejati yang ada di akhirat kelak. Dengan waktu yang sangat terbatas, manusia seharusnya mampu memanfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. Karena itu tidak pernah tahu kapan anugerah waktu dan kesehatan Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda mengenai dua hal yang sering melalaikan manusia. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan yang terlalaikan oleh banyak orang, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW jelas berpesan kepada kita untuk menjadi orang asing di dunia atau berperan sebagai seorang pengembara. Hal ini mengisyaratkan bahwa hati kita jangan sampai bertaut secara berlebihan kepada dunia. Kita juga harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Tidak ada seorang pun di dunia yang tahu kapan waktunya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan kematian adalah hal yang pasti datang, yang datangnya tanpa tanda, tanpa aba-aba, dan tanpa permisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam firman-Nya yang berkaitan dengan pentingnya waktu. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 hingga 3. Hal ini menunjukkan bahwa ada pesan tersembunyi dari Allah. Melalui ayat tersebut, Allah mengisyaratkan melalui ayat ini agar kita semua memanfaatkan waktu serta usia yang telah Allah anugerahkan dengan hal-hal yang baik yang membawa keberkahan dan manfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Dengan demikian, korelasi dari hadis tentang menjadi asing di dunia ini dan juga ayat Al-Quran mengenai pentingnya waktu dalam yang dapat kita pahami bahwa hidup di dunia ini merupakan sebuah perjalanan yang terbatas oleh waktu. Hadis tentang menjadi asing di dunia menekankan bahwa kita tidak boleh terlalu terikat dengan kehidupan dunia yang sementara ini, karena pada akhirnya kita hanyalah musafir yang sedang melintasi sebuah tempat singgah. Sedangkan Quran Surat Al-Asr ayat 1 hingga 3 menunjukkan bahwa waktu adalah aset yang tidak bisa dikembalikan, dan manusia yang menyia-nyiakannya tanpa tujuan akhirat akan merugi. Korelasi antara keduanya adalah pemahaman bahwa kehidupan dunia bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan harta atau mengejar kenyamanan, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengelola waktu dengan bijak untuk menyiapkan bekal akhirat. Seorang musafir yang cerdas tidak akan membuang waktunya di persinggahan dengan kesia-siaan. Dia akan memastikan bahwa setiap langkahnya membawa manfaat untuk tujuan akhirnya. Begitu pula dalam kehidupan ini kita harus menjalani setiap hari dengan kesadaran bahwa waktu yang kita habiskan tidak akan kembali. Kesibukan dunia seharusnya tidak membuat kita lalai terhadap tujuan sejati berupa mencari ridho Allah dan memastikan bahwa perjalanan kita di dunia tidak berakhir dalam kerugian. Oleh karena itu, hidup sebagai orang asing di dunia bukan berarti menjauh dari aktivitas duniawi, tetapi memastikan bahwa setiap detik yang kita jalani berkontribusi untuk kehidupan abadi yang sesungguhnya. Mari kita jadikan dunia ini sebagai ladang kita dalam beramal baik untuk perbekalan kita pada kehidupan selanjutnya. Mari kita isi kehidupan kita yang sementara ini dengan banyak hal yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.